Arso 2. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan. Malaikat Tuhan menyertai kami, mobil-mobil yang kami tumpangi, bahan apapun Tuhan jaga, malaikat jaga sampai tiba di tempat tujuan. Dan kami akan ketemu dengan Yasin Kunatana dan juga hamba Tuhan yang ada di sana. Semuanya berjalan dengan baik, harus cuaca yang baik. Terima kasih banyak. Perjalanan kami tak ada gangguan halangan apapun. Tuhan beri kemudahan-kemudahan. Terima kasih banyak. Rabu reha munema asik masih Rabu reha munema smotnyo Rabu reha munema riof masih si maut masih Rabu reha munema asik masih munema Rabu reha munema maut reha munema Rabu reha si maut masih kaki pataya, biar tangan pataya, asal berjuang terus nama Tuhan Yesus. Biar kaki pataya, biar tangan pataya, asal berjuang terus nama Tuhan Yesus. Game-game umata, game-game umata, lewat Bukit Fiona, game-game umata, game-game umata, game-game umata, lewat Bukit Fiona, game-game umata. Daftar nama Matia, daftar nama Matia, masuk tubuh Kristus, tidak kembali. Daftar nama Matia, daftar nama Matia, masuk tubuh Kristus, tidak kembali. Showai, yai, showai, yai, showai, yai, showai, yai, showai, yai, showai, yai, showai, yai.
kaki pataya, biar tangan pataya, asal berjuang terus nama Tuhan Yesus. Biar kaki pataya, biar tangan pataya, asal berjuang terus nama Tuhan Yesus. Ya ye beta baba, ya temne boayua, Yesus salah ya rea, aku biasa dunia. Yang hari ini tanggal 31 Agustus tahun 2024, kita tindak lanjuti hasil pertemuan kita tanggal 16. Di sini kita duduk lalu bicara bersama-sama beberapa hal yang kita sepakati untuk kita lanjutkan hari itu, atau sepakat hari itu untuk kita tindak lanjuti lagi. Pertama kita bicara untuk pertemuan berikutnya tanggal 31, dan hari ini kita puji Tuhan karena kita semua tidak punya kesempatan lain, tugas lain, supaya kita sama-sama kumpul di sini. Terus kesimpulan kedua dari pertemuan hari itu, bahwa pertemuan berikut atau pertemuan kedua ini kalau bisa kita semua datang, khusus untuk Pak Harjono. Kalau bisa selain Pak Harjono masih ada 2 orang ya. Hari itu kita sempat Pak siapa? Kardi. Pak Kardi dengan yang satu lagi. Yang Om Payanto dengan Pak Kardi. Hari itu kita berharap kalau misalkan hari ini mereka hadir itu lebih bagus lagi. Tapi nanti sebentar kita dengar penjelasan. Mungkin mereka tidak hadir karena ada hal lain atau fokus dengan Pak Harjono. Oh ya, ini catatan saya tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, kita sepakati bahwa kepentingan gereja ini harus kita tindak lanjuti untuk kita memiliki tanah untuk pembangunan. Sementara di sini dilakukan nah, sehingga hari ini kita baru lanjut, jadi baru mulai. Nah, sehingga hari ini kita untuk kesimpulan ketiga hari itu adalah gereja komitmen untuk kita bisa mendapatkan lokasi untuk kepentingan pembangunan gedung gereja atau sarana ibadah dan lain untuk kepentingan ke depan pelayanan kerjaan. Lokasinya setelah kita sama-sama survei ada di balik belakang kita, ada kurang lebih 50 meter atau 20 meter ke situ. Kita ambil waktu itu kita sepakati 100 kali 50. Tapi Pak Harjono menyarankan sebaiknya ambil utuh supaya tidak. Nah, itu kesimpulan yang keempat. Hari itu kita sama-sama sepakat. Nah, itu sebabnya hari ini kami datang kembali ke tanggal 31. Kita bicara lagi dengan Pak Harjono terkait lokasi. Kemudian hari ini juga kita akan melakukan semacam, kalau sudah sama-sama kita sepakat, maka kami bisa memberikan semacam DP atau panjar dari tanah itu. Namun demikian, sebelum kita sampai ke situ, ada beberapa hal ya catatan yang kemungkinan kita bisa mendapatkan penjelasan lagi dari Harjono lagi. Pertama, harga tanah yang kemarin sebutkan kepada kita, setelah kita minta informasi ke beberapa
sumber yang lain terkait tentang harga tanah di sini dan seterusnya mungkin nanti diklarifikasi oleh Pak Hakim lagi. Apakah itu harga yang sudah dianggap mati atau harga ini bisa kita diskusikan lagi per meternya berapa dan seterusnya. Itu nanti akan kita dapat penjelasan Pak Harjono. Pertama, Bapak dua tadi tidak hadir, kenapa? Terus yang kedua terkait tentang harga per meter untuk tanah yang kita terus terang bahwa gereja sangat butuh tanah ini. Untuk kami sangat butuh, ini emergensi dan mendesak untuk kami memiliki. Cuman kita harus diskusi lagi bersama-sama untuk memastikan pastinya itu harga itu berapa kita ambil. Tetap seperti diskusi kita kemarin, kalau 50, 30, 50, 100, 150 kita 350 juta, atau kalau 1 hektar maka 17 juta. Angka 350 juta atau harga 17 juta itu per meternya berapa untuk kita dapat angka itu. Mungkin seperti itu. Setelah kita tadi saya sampaikan, kita mendapat informasi dari beberapa pihak sini juga, termasuk pertanahan dan lain, dengan angka harga jual di sini seperti apa itu mungkin kita cerita dari hati ke hati. Jadi Pak Harjono dan kami ini kita keluarga. Kami datang ke Pak Harjono bersama-sama dan kita sama-sama keluarga untuk kita saling mendiskusikan untuk ke depan. Mungkin itu yang nanti dijelaskan, karena saran Pak Harjono kepada kita untuk sebaiknya ambil utuh itu telah kita laporkan ke pihak gereja, disepakati bahwa kita bisa ambil utuh sebenarnya 1 hektar 1 kali 100 kali 100. Nah, kalau 100 kali 100 dengan melihat harga yang disebutkan tadi, kira-kira harga jual itu berapa. Nanti Pak Harjono sampaikan harganya, kita juga menjelaskan harga yang kita dapat dari informasi itu apakah ada top atau berbeda, supaya kita sama-sama diskusi untuk mencari jalan keluarnya. Mungkin itu beberapa penjelasan awal mengingatkan hasil kesepakatan kita di tanggal 16 yang lalu. Kemudian hari ini kita bisa duduk bersama-sama sebelum kita lebih lanjut diskusi atau menjelaskan hal-hal lain. Sebelum Pak Harjono bicara, mungkin Pak Kambu saja dulu kita nanti setelah itu kita diskusi. Pak Kambu kalau ada yang boleh di garis bawahi silakan sebelum kita diskusi lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian, karena hal yang kita lakukan bagi Tuhan itu. Sekarang kita duduk ini, malaikatnya ada catat. Sekarang malaikat itu, karena ini pekerjaan Tuhan, jadi malaikatnya rekam langsung. Iya. Jadi saya tidak bicara banyak, cuma apa itu menegaskan beberapa hal tadi sudah diarahkan kata gereja, bahwa tanah ini kita butuh sekali, karena kita punya umat Tuhan, tapi kita belum punya gedung ibadah. Jadi kami sangat membutuhkan tanah ini. Ya. Jadi kita puji Tuhan, Pak Tuhan hadirkan saudara kita Pak Harjono bisa menawarkan tanah di depan kita. Puji Tuhan. Terima kasih untuk apa yang dilakukan. Kasih tanah ke Tuhan tuh Bapak nanti diberkati luar biasa. Amin. Apalagi ya nanti kita diskusi lagi, baru mungkin dari angka yang Bapak Harjono bilang itu mungkin turun ke itu lebih lagi diberkati. Iya, kita punya orang-orang tua yang ada di bumi ini, bumi Arso ini,
Kalau bicara begitu, bikin barang Tuhan itu nanti siap-siap Tuhan kasih yang baru. Bisa dalam bentuk apa saja. Baik, jadi informasi untuk Bapak Arjono bahwa kami sudah dapat informasi dari pihak apa itu pertanahan nasional yang ada di Kota Jayapura. Ya. Jadi nanti menyangkut harga tanah itu Bapak sebut, tapi kita harus diskusi lagi karena informasi kami sudah tahu begitu. Nanti kita diskusi, dia sepakat di angka berapa. Dulu kita bilang 50-100, tapi hari ini kami datang itu bilang 1 hektar. Persis seperti yang Bapak Arjono tawarkan. Iya. Bilang, Bapak udah ambil semua sudah. Sekarang kita sudah tahu, kami siap ambil semua. Oleh kebaikan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan ya sudah pekerjaan dia kasih tahu begitu ke kami. Kami nanti ambil 1 hektar. 50 kali 100 mungkin untuk gedung gereja. Mau sisanya untuk rumah-rumah hamba Tuhan, pendeta. Untuk kegiatan yang lain. Begitu. Kita puji Tuhan karena hari ini hari bagus. Cuaca agak mendung, tapi mungkin juga ini. Dan itu bilang hujan berkat ini. Iya. Informasi bagus yang akan kami terima. Baik, tidak panjang lebar lagi. Singkat seperti itu. Kami datang lengkap, penatua, ada hamba Tuhan, ada semua lengkap, sudah rumah Tuhan lengkap. Diakonnya, semua lengkap. Dan nanti kita dengar apa yang disampaikan Bapak Arjono, baru kita diskusi, baru finalnya gimana. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati waktu saya kembali. Baik, terima kasih. Sebelumnya Pak Ferry ada beliau ini sebagai ketua Ya, KPI Jayapura, jadi harus Ya, baik, terima kasih. Akan saya sampaikan Pak Ketua dan Sekretaris itu sudah sangat jelas bagi kita semua. Terkait dengan tanah dan lain-lain ini yang saya ikuti, ya, terlepas dari Pak Arjono, ada beberapa orang pribumi masyarakat yang ada di sini, lebih khusus mereka karena kalau memang dikasih kepada pihak gereja atau yang lebih khusus pihak gereja ya, mereka istilahnya yang begitu mereka tidak terlalu untuk tawar menawar, ya mungkin kemampuan seperti apa, kesepakatan seperti apa itu mungkin namanya mereka berkorban kepada gereja itu menjadi faktor utama yang mereka melakukan. Ya mungkin terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris dan Pak Ketua, mengenai mungkin dari situasi kita nanti misalnya bicara terkait dengan status untuk apa namanya terkait dunia dan lain-lain. Ya, saya merasa bahwa ini kita berbuat kepada Tuhan, jadi kita memberkati pekerjaan Tuhan, maka semua yang kita lakukan, kita apa namanya kerjakan ya, secara fisik jasmani ini akan diberkati Tuhan. Jadi ya kita sama-sama melihat apa yang kita sepakati bersama sebentar. Mungkin nanti kita sama-sama apa namanya membahas atau membicarakan di sebentar nanti mungkin seperti itu. Singkat dari saya. baik, terima kasih begitu Tuhan memberkati. Sudah ya, Bapak lain nanti kita lanjut. Harganya memberi komentar kepada kita lagi. Jadi intinya itu kami sudah sepakat mengambil hektar. Karena kita bicara hari ini terkait tentang nominalnya, terus per meter tanah itu seberapa bisa disampaikan oleh Pak Harjono. Ini bagian dari amal ibadahnya Pak Harjono kepada Tuhan atau sosial.
dan lain-lain. Kira-kira begitu saya persilakan. Saya ada pegang itu yang sertifikat fotokopi yang kemarin, tapi sertifikat juga ada. Baik, Bapak. Oke, terima kasih. Selamat siang semua. Terima kasih telah hadir dengan waktu yang kita sepakati hari ini. Yang pertama, mohon maaf karena sesuai kemarin yang saya sampaikan, atas nama pemilik tidak bisa hadir karena dasarnya adalah barang yang sudah dilepas, beliau sudah lepas tangan karena sudah menjadi hak dari pembeli. Itu pertama. Terus kedua, untuk paman saya tadi sebenarnya akan saya bawa, cuman beliau lagi sakit, Bapak. Baru keluar 1 hari yang lalu dari rumah sakit Swakarsa, dan semua sudah dimandatkan ke saya. Apapun keputusan yang saya ambil, beliau juga ikut. Itu untuk, mohon maaf untuk yang kedua orang tersebut. Terus masalah legalitas, ya kebetulan saya juga sudah bawa, Bapak, pendeta, untuk mulai dari KTP, apa STNK, apa ini, kartu keluarga dengan sertifikat asli atas nama pun saya sudah bawa. Jadi nanti bisa bapak-bapak dong cek. Terus kembali lagi yang ini kayaknya masalah harga ini. Jadi masalah harga ini kita tidak bisa bicara secara serius. Tapi saya coba memberikan pandangan terlebih dahulu. Pandangan pertama itu masalah NJOP, Bapak. Kalau kita bicara pertanahan tuh kita kembali ke NJOP, nilai wajib pajak. Jadi kami di daerah Maleo 1 nilai wajib pajak kami itu sudah standar minimal itu 500 juta per hektar. Nah, ini standarnya, Bapak. Karena saya berpikir masalah balik nama, terus masalah apa jalan dan sebagainya, fasilitas ini kan kita yang siapkan dari awal. Jadi kalaupun masalah harga bisa kita turunkan ke hitungan mungkin per meter, nanti kita bisa kalkulasi. Kalau yang sekarang 700 juta, kita bicara 1 hektar, Bapak ya. Kita lepas lagi yang kemarin 1,5 hektar ya. Kita bicara 1 hektar berarti kan 700, Bapak. Ya, ini mungkin gereja punya rezeki, Bapak. Saya bicara begini karena pertama saya akan turunkan yang pertama, Pak, itu 50 juta. Itu apa? Karena kemarin, karena ini saya mungkin kurang sopan, tapi saya ungkap dulu. Karena ada benturan dengan politik, akhirnya hibah saya dikembalikan, Bapak, oleh gereja sebelah, pendeta. Saya tidak tahu alasannya seperti apa, ya toh. Karena hibah saya di situ sebesar 50 juta, makanya 50 juta itu akan saya hibahkan untuk tanah yang kita akan berikan ke gereja hari ini. Itu pertama, berarti sudah turun menjadi 650, Pak. Nah, tawaran kedua saya adalah Bapak sepakat dengan 650 itu, atau saya bisa kasih turun tapi dengan syarat kepengurusan balik nama dan sebagainya kembali ke pihak gereja. Nah itu. Kalau nanti pihak gereja sepakat, sudah Bapak saja yang urus sampai sertifikat itu atas nama gereja, berarti ada biaya kan yang harus keluar. Tapi kalau Bapak mau barang itu gereja yang urus, saya bisa turunkan kembali sesuai dengan kos yang akan dikeluarkan oleh pihak gereja untuk surat-surat tersebut. Mungkin dari saya seperti itu, Bapak. Nanti apa teman-teman bisa rembuk atau bagaimana, baru kita bisa diskusi kembali. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Waktu saya kembalikan. Selamat siang. Terima kasih. Jadi Bapak, saya kira penjelasan yang beliau sampaikan kepada kita tadi seperti itu, bahwa dari manajemen Pak Arjono kemarin juga saya sempat saya sempat komunikasi dengan pihak pertanahan Peron, terus pertanahan Papua, Tanir Papua, terkait tentang menurut pertanahan katanya NJOP per meter itu 48.000 kan? Ya, sekitar itu, Pak. NJOP-nya, tapi harga jual itu mereka tidak tahu. Harga jual itu kembali kepada pemilik yang punya kayu berlepas. Jadi apa kali kita dapat misalkan 650 katakan, ini hitungan dari mana? Dari harga jual kali sekian itu kan atau kemana, Pak? Jadi kalau tadi Bapak berdasarkan dasar NJOP itu kan, kalau kami
kita bilang pembisnis tanah Bapak ya. NJOP itu kan setiap kelas berbeda Bapak. Jadi kayak tanah kelas 1, kelas 2. Jadi Bapak bisa mungkin 200 meter dari sini NJOP-nya beda. Nah begitu, itu hitungan NJOP. Jadi NJOP itu kan nilai wajib pajak. Jadi pajak di sini dengan pajak di sana beda Pak. Begitu. Bahkan di sini dengan yang di jalan raya beda juga. Nah itu. Jadi kalau tadi Bapak dapat dasar NJOP 48.000 per meter, berarti kan 1 hekarnya ada 480 juta. Itu NJOP-nya saja Pak, pokoknya. Nah kalau Bapak setiap tahun bayar pajak, itu beda lagi. Bayar pajak berarti kalau di kos berapa puluh tahun sih kita hitungan bisnis nih ya. Berapa puluh tahun tanah ini kita biayai. Nah itu kan harus masuk dalam penawaran harga yang saya berikan ke Bapak. Nah, kalau dengan 650 itu 1 hektar itu kan per meter perseginya kena 65.000 Bapak. Jadi kalau tadi 48.000 itu NJOP-nya, berarti sekitar ada selisih sekitar 18.000 Pak. Jadi 18.000 itulah yang masuk dalam kos-kos tadi. Balik nama, Di luar dari pembiayaan jalan sampai posisi tanah sekarang ada. Kalau NJOP yang masih Bapak boleh, saya 1 hektar di sana Pak, itu cuma 300 juta. Tapi posisinya hutan Bapak, pohon besar-besar. Dan itu sudah kita kemarin yang saya bilang berangkat, itu kita sudah deal. Itu dengan BWS, mungkin dalam waktu dekat kita udah bongkar. Itu NJOP-nya nggak sampai 48 Pak, cuma 22.000. Nah itu kalau kita mau berkalkulasi masalah hitungan pertanahan dan perpajakan, berarti itu sangat memang di bawah. Tapi di saat kita melakukan deal jual beli namanya tanah, berarti ada biaya-biaya lain yang akan timbul. Ini kan kemarin di sana kita bilang tanah itu tanah trans. Kita sepakat kalau tanah trans itu tidak perlu pelepasan adat. Tapi dari pihak BWS contohnya ini Pak, dari pusat tetap menginginkan pelepasan adat walaupun cuma barang 1 lembar saja. Nah, akhirnya saya buat walaupun memang itu tidak lazim sebenarnya untuk tanah sertifikat transmigrasi, tidak lazim. Tapi karena itu menjadi satu syarat yang harus diberikan kami ke pihak mereka ya, saya penuhi itu. Jadi hal-hal itulah Pak yang menyebabkan harga itu tetap akan di atas NJOP. Tapi saya kembalikan ke Bapak lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sudah ya, saya kira sama-sama kita sudah penjelasan tadi. Pertama tadi menurut Pak Arjono tadi bahwa dikasih semacam hibah ke gereja tadi dikurangi dari 700 menjadi 650, berarti 50 juta sudah ditiadakan. Terus yang kedua, proses masuk keluar lokasi jalan dan seterusnya sudah dibangun atau sudah dipadatkan oleh Pak Harjono dan keluarga atau pihak pemilik. Sudah dilakukan sehingga kita tidak mengalami kesulitan untuk proses itu. Kalau hitung-hitungan itu maka dana yang bisa kita mendapatkan itu dia bisa kelop ya. Karena NJOP saya sudah 480 juta. Masih ada selisih 480 juta, itu ada kurang lebih berapa itu? 17.000. Ada maksudnya selisih 480 dengan 650 itu berapa selisih? 170. 170. Iya. 170 ini sudah menjadi tanggung jawab yang sangat kecil. Setelah dengan penjelasan ini sudah bisa merasa bahwa sudah ideal atau sewajarnya harus kita selesaikan. Tanpa kita berembuk lagi atau kumpul bicara sendiri berdatang sampaikan ke Pak Harjono lagi, saya kira dari penjelasannya sudah bisa kita simpulkan bahwa kita ambil tanah 1 miliar, kemudian kita selesaikan Ada 1 hektar. 1 hektar, kemudian kita selesaikan sebesar 650 juta. Sepakat ya semuanya? Sepakat. Kita yang sepakat ini sudah atas nama dua ini. Jayapura dan Potengkera. Ya itu kita sepakat ambil tanah 1 hektar, harganya 650 juta. Haleluya. Amin. Kemudian yang kedua, proses selanjutnya untuk penyelesaian kita tidak mengurus, tapi Pak Arjono yang selesaikan. Kita terima jadi. Setuju ya? Setuju.
Tadi ini 19 orang. Setuju. Live. Orang tua lain. Jadi kita terima jadi, kita tidak mengurus. Dengan demikian maka kita selesaikan 650 juta. Kemudian yang ketiga, kalau dapat mengacu dengan BPS, statistik ya, yang minta untuk pelepasan tanah yang sebelumnya Pak Jono sudah menjelaskan pada kita bahwa ini tanah transmigrasi, sebenarnya itu tidak. Tapi kalau dapat, kami bisa dapat itu. Pak Harjono bisa menyediakan pelepasan tanah itu juga. Jadi Siap. jangan kita Menjaga Iya. ke depan Dari pemerintah dan seterusnya. Kalau pelepasan adat itu Pak, mohon maaf Pak, saya Iya. potong. Itu yang mengeluarkan adat Bapak. Jadi kalau kita di sini wilayah ini berarti kan Kakaondo depan ini, atas nama Borotian. Ya. Jadi nanti pelepasan adat itu dasarnya beliau yang lepaskan. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti pemberkasan yang lain kayak nanti kita pasang patok, terus kita pendataan tanah ulang dan sebagainya, itu kan masih ada hal-hal yang kita lengkapi. Contoh di peta sertifikat ini kan Bapak sudah pegang juga. Itu kan di peta tidak ada jalan. Nah, nanti kita akan perbarui sehingga di sertifikat itu ada jalan di sebelah sini bersebelahan dengan apa-apa. Itu kita lakukan ukur ulang. Itu bisa sampai 22 minggu karena yang kemarin juga baru selesai Bapak. Jadi seperti itu. Nanti ada pihak-pihak juga untuk masalah akta jual beli, otomatis kita juga melibatkan dari pihak notaris Bapak. Jadi semua nanti semua itu diamankan dengan dasar hukum Bapak. Dan sebagai apalagi ini kan dengan hadirnya Bapak punya gereja yang sekarang, teman-teman yang dari pihak sebelah sudah mengembalikan hibah, itu kan otomatis gerejanya tunggal Bapak. Jadi saya juga ya bersyukur kalau nanti teman-teman yang non muslim di sini tinggal bisa ibadah di sebelah. Seperti itu. Begitu Bapak. Oke, berarti untuk komunikasi dengan Ondo di sebelah itu Mas Harjono yang komunikasi. Siap Bapak. Saya anak angkat adat Bapak. Jadi kayaknya tidak sulap. Tidak sulap. Borotian di dalam. Iya, siap. Kita ganti Pak Harjono di Borotian. Borotian. Baik, oke, berarti clear ya. Kita ambil 1 hektar, ongkosnya 650 juta. Kita terima jadi seluruh dokumennya kepada kita tanpa kita mengurus. Terus jalan di Bukit. Kemudian nanti perbaikan itu sertifikatnya akan diperbaharui lagi dengan peta jalan dan sebagainya. Kalau itu nanti diurus juga. Hal-hal yang bersifat proses itu seluruhnya tanggung jawab Pak Harjono. Oke. Kemudian yang berikut, hari ini kita 650 juta. Hari ini kita kasih DP-nya ke Pak Harjono. Kemudian kita sama-sama sepakat berapa tahap kita selesaikan. Diskusikan dengan Pak Harjono lagi, bisa ini tahap pertama atau kita bisa secara keseluruhan katakan 3 tahap. Ini tahap pertama sekian, berarti sisa sekian. Tahap kedua berapa, tahap ketiga berapa. Dengan jangka waktu tahap pertama itu berapa, terus jangka waktu tahap kedua berapa, dan kita selesaikan. Sehingga kalau dapat ini kan pertengahan tahun atau bukan pertengahan, mendekati akhir tahun, ini 3 bulan, 5 bulan, 3 bulan lagi kan? 4 bulan ke depan. Kita akhiri, kita mudah-mudahan bisa kita selesaikan di tahun depan. Pokoknya kita maksimalkan. Kita selesaikan. Di komunitas kita Berarti kita tetap selesaikan. Karena itu mungkin secara ini kata Jono lagi bahwa ini jemaat atau umat kita ini apa yang bisa kita lakukan dari jemaat. Jadi pengumpulan untuk akhirnya mendapatkan dana dan seterusnya ini ada korban persembahan dari umat Tuhan.
kita tidak seperti pemerintah yang tiba-tiba langsung Uang cash. Siap. Dia yang punya uang dia cepat kuat. Kalau kita tidak, kita hanya menggunakan saja. Kami dari Pak Harjono kita sama-sama gunakan. Nah itu sebabnya hari ini mohon berkenan kalau Pak Harjono bisa berkenan setuju dengan DP yang kita kasih itu. Kita rencana kalau bisa ini kita berapa tahap. Baik. Ini tahap 1 yang kita akan selesaikan hari ini, terus masih ada 2 atau 3 tahap berikutnya. Untuk tahap-tahap ini bisa kita selesaikan, tapi yang jelas kita dari gereja datang hari ini bawa uang 150 juta. Yang bisa kita serahkan ke Pak Harjono. Nanti kita dengar Pak Harjono apakah berkenan untuk bisa sama-sama kita diskusikan lagi uang ini bisa diterima sambil kita diskusi dengan Bapak yang mau memberikan masukan kira-kira berapa tahap lagi kita lanjutkan. Kalau 150 dari 650 berarti sisa 450. Nah 450 itu akan kita sama-sama sanggupi, nanti Bapak semua memberikan masukan. Kalau begitu 450 ini 2 tahap lagi. Asalkan 150 sisanya 200. Sisa 500. Oke. Seperti itu. Hari ini kan kita kasih 150 juta. Berarti sisa berapa? 500. 500 itu kalau 2 kali lagi berarti atau 3 kali lagi berarti 150. Kali. Diskusikan. Nanti kita dengan Pak Harjono sendiri memberikan tanggapan kepada kita. Kalau kita sepakat berapa tahap sisanya, kira-kira sepakat sisa itu kapan kita lunasi. Silakan Pak Harjono. Baik Bapak, terima kasih. Ini karena kembali kita diskusi saja. Ya. Ini kalau dengan sudah bicara dengan hamba Tuhan begini, kayaknya tidak bisa bisnis. Jadi begini Bapak, dari nominal 650 sudah kita, kebutuhan kita sudah sepakat dengan tanah 1 hektar ya. Ini sekarang kita kembali ke masalah penyelesaian. Kalau saya kembali ke Bapak Pendeta dulu, saya bertanya kira-kira kapan tanah ini akan digunakan untuk mungkin mau dibangun gerejanya atau apanya, itu kapan Bapak? Karena ini saya berpikir lagi kalau akan segera digunakan, otomatis kan saya harus merubah kepemilikan. Itu yang pertama. Ya toh? Walaupun mungkin saya memberikan waktu mungkin seperti Bapak 3 kali lagi atau 4 kali lagi, itu tidak ada masalah. Tapi kembali ke yang pemanfaatan tempat tadi Bapak. Nah itu, kalau Bapak ingin segera ya itu segera diselesaikan. Tapi kalau mungkin jaraknya agak lama, saya kembalikan ke Bapak Doro. Nah, itu. Kalau masalah sisa pembayaran Bapak itu fleksibel. Kalau saya fleksibel, saya mengikuti pihak gereja saja. Mungkin seperti itu Bapak. Baik, terima kasih. Jadi sudah ya. Silakan Bapak memberi. Beliau sudah memberi apa tuh? Lengkaran terkait tentang kapan ini kita butuh, nanti kita bangun. Saya kira ini kita lagi. Siapkan depan mata kita dulu dan kalau kita mungkin waktu kita untuk kita Sementara sih. bisa gunakan tanah itu bisa 1 atau 2 tahun ke depan. Ya, kira-kira begitu. Jadi, Baik ya. silakan Pak Etus, Pak Dimus atau Bapak yang lain. Silakan. Memberikan komentar lagi dulu. Sambil tunggu bapak-bapak yang lain. Mohon izin dan hormat. Kita kasih 3 kali. Ya. Pak Harjono, saya tawarkan seperti itu. Terus sementara kami pun teman-teman yang ada di Arsuni ibadah di Medina. Jadi dia bergereja. Baik. Kelihatan dia begini tapi ini dia bergereja. Tuhan di surga juga tahu ini. Amin. Sementara di sini jadi kita tidak butuh segera atau tidak. Oh iya. Makanya saya bilang 3 tahun bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Tapi kalau Tuhan kasih kami berkat, bisa kita rombak 2 tahun,
Pikiran tuh. Siap. Baik. Ini bapak-bapak ini yang kayak begitu. Ya. Terima kasih. Itu saja singkat saja. Ya. Saya. Ya, itu di prosedur. Ketua hakim. Terima kasih atas waktu yang Tuhan beri. Pagi menjelang siang. Oh, jam 1 nih. Iya, iya. Jam 11 ke atas itu. Ya. Kita ketemu ya. Oh, iya, iya. Ada bapak lain. Bapak ya. Terima kasih banyak untuk Tuhan Allah Yesus. Yang bekerja luar biasa. Memang kami mencari-cari, tapi Tuhan menyediakan. Ada yang kasih material. Tuhan menyediakan. Oh iya iya. Maka pada kesempatan ini terima kasih banyak untuk Pak Riono atas ya pengertian yang baik sekali. Karena kami ini hanya harap Tuhan saja. Kita tidak punya yang sumber resmi dari mana. Itu yang kami hamba ini desak bilang, ya kita ibadah dekat-dekat rumah hamba Tuhan dengan bubuk satu di situ supaya kami siang malam berdoa. Dan berdoa ya, berdoa seperti ini. Langkah hamba dia ambil langkah, Tuhan bekerja lewat mas. Ya, itu yang Pak sudah siapkan. Jadi dari Pak Ketua Gereja 3 kali kami bayar. Kalau Tuhan berkehendak kami lakukan. Terus 2 kali kami bayar atau 1 kali kita juga kasih kode-kode. Ya. Nah, sambil itu hal-hal lain tetap urus sedikit-sedikit. Urus sedikit-sedikit. Ya, sampai nanti kapan digunakan, Pak desak-desak waktu. Bapak ini kan orang penting di sini. Urus tanah ini, siapa tidak tahu, Bapak Arjono. Jadi ya itu. Jadi itu yang disampaikan seperti itu. Jangan terdesak-desak. Kami sarankan ada waktu ya selesaikan ya. Jadi sedikit kami juga rasa terbeban. Jadi kami sudah kesepakatan bagus ini. Kami tidak bisa tinggalkan lagi. Lupa. Ini gereja mimpi saya juga. Saya waktu seperti itu ya. Jadi ini Pak hamba Tuhan, Pak Ketua Gereja sudah bicara dan surga terbuka, Tuhan hadir, Tuhan sudah menyatakan diri. Jadi Tuhan dia lihat kita semua. Apa yang kita bicara, sebelum kita bicara, kita rencanakan, Tuhan siapkan, kita bicara lagi. Wah, lebih lagi dong. Kita kasih DP lagi, ya sudah. Nah, jadi itu mohon kebersamaannya lebih dekat lagi ke depan. Supaya hal-hal yang tadi disampaikan ini bisa terwujud pada waktunya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yon. Oh ya. Oh iya. Satu hektar. Pembersihan dan Oh iya. pemangsangan tanah. Kan 100. Itu saja. Siap, Bapak. Betul. Hormat. Terima kasih. Ya, singkat saja. Ya, Pak Benu luar biasa, Tuhan berkati. Amin. Jadi Bapak punya isi hati sudah sampaikan begitu. Mungkin kami dari gereja ini, ya saya rasa kita konsen untuk apa ini penyelesaian di pembayaran. Dulu karena sementara kan kita nanti ibadah di sini jadi begitu.
Ya, Tuhan. Luar biasa. Saya gitu yang bicara. Ya. Bisa bicara. Bisa dibilang. Ini Kemarin yang kita masih bicara itu yang 300 itu yang kita beredar di tapi ada pertimbangan kita kasih naik lah kita 1 hektar langsung seperti tawaran Bapak luar biasa. itu yang kami datang tadi laksanakan itu kita untuk bangun tetap dari sana kalau mereka dari segi sana tanpa tunjuk pendana dulu iya nanti selesai itu baru kita bisa bangun ini sudah selesaikan dan usahakan kita mau selesaikan kami rencana bangunnya kita bangun yang lain-lain nanti yang lain kami dari Serun, dari ini yang dari Abe nanti kami bahas lagi kemudian Mungkin saya ada tambahan sedikit lagi. Ya, terima kasih untuk Pak Arjono, luar biasa ya. Beliau ini memang beliau sendiri dengan keluarganya diadatkan sebagai marga anak adat. Amin. Anda berlebihan. Iya, marga Datang salah satunya. Beliau punya kakak itu almarhum Pak Marhum kemarin. Jadi keras-keras. Jadi mereka itu sudah diadatkan sebagai anak adat di sini sebagai marga Buatia. Dan luar biasa ya Pak Marjono, terima kasih. Ya, jadi terkait dengan apa namanya kesepakatan untuk pembayaran tadi kita sepakati bahwa 3 kali. Jadi 3 kali itu terlepas dari yang ini. Jadi ini sudah disampaikan hari ini, tapi kita masih ada 3 kali tahapan yang lain. Mungkin seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Terus, kalau kita sudah seperti ini, sepakat seperti ini berarti ya tetap kami sebagai jemaat Tuhan yang ada di jemaat Tuhan di Kabupaten Sorong, tetap kami menyampaikan terima kasih kepada pihak gereja, Pak Ibu, Pak Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, Bapak Wakil, seluruh hamba-hamba Tuhan, penatua dan seluruh pimpinan gereja di GP Jalan Suci Kota Jayapura. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar atas dukungan, atas motivasi sehingga membuat sama-sama dengan kami di jemaat kanan ini untuk bersama-sama untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan, lebih khususnya kepada pembangunan rumah Tuhan. Ya, itu yang kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua. Tuhan akan memberkati kita semua. Dan ini kita membangun pekerjaan Tuhan dan rumah Tuhan, jadi Tuhanlah yang nanti akan datang. Ya, jadi kami menyampaikan ucapan terima kasih lagi yang sekian kalinya. Dan ya, terkait dengan lokasi dan ya, lokasi yang sudah ada ini itu menjadi tugas kami sebagai jemaat di sini untuk menyelesaikan untuk membersihkan lokasi ini. Setelah kalau sudah ya tanda jadi pertama sudah sampaikan, berarti kami punya tugas untuk nanti dari menyelesaikan ini sampai melihat ini semua sampai ke proses nama dan tanda jadi pertama itu ini sudah luar biasa. Baik, mungkin seperti itu singkat dari saya. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit tentang keluarga Borotian yang tadi bilang Ondo itu, yang almarhum itu istrinya tuh perempuan Afri. Ya, itu Filomena punya bapak dengan adik tahu itu kembar. Itu dia punya istri itu perempuan sana Afri. Yang bapaknya sudah meninggal hari Borotian. Dan ada juga punya tanah banyak di sini. Ya, ada punya tanah. Dia juga istri dari kepala suku yang meninggal dan punya tanah besar ini. Itu istrinya perempuan Afri. Filomena punya adik, bapak dengan adik mama itu kembar. Ya, itu saja yang Jadi tadi kita sebut keluarga itu sudah salah. Ibu.
Ibu biasa silakan. Sekarang sedikit ke suara saja. Apa? Ya. Puji Tuhan. Ini Bapak Ade ada di sini, jadi Mama Ade bicara. Sudah itu dia bicara. Bapak Ade, haleluya. Sekarang sedikit. Dalam hal pelayanan di Peron ini, karena beliau lah makanya. Amin. Karena beliau, jadi sepertinya beliau itu tidak pergi jauh. Ya, Terus di dinas di sini yang pergi saya ya. Iya. melakukan hal yang Benar. pelayanan sampai ke pemerintahan Amin. Benar. itu membuat kita jadi hati itu ada di sini. Amin. Iya. Karena hati ada di sini maka mantap untuk tentang pelayanan untuk Amin. Iya. buat mereka dengan Tuhan dan terima kasih Bapak ini karena saya ini sudah Ya. jadi jalan hanya Bapak dan semua kita sama-sama jalan yang sudah dipersiapkan ini yang kita itu perkuat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Amin. Suka sulitnya sudah Iya. Ya, dilewati dan teman-teman kami dari Kristen Peron mengucapkan terima kasih sebanyak Iya. amin. para pemimpin dari kita, terutama kita semua nih di kota Jayapura sih. Amin. Karena pekerjaan Tuhan maka Ya. kita yang ada di Peron sini makan dari hasil di sini kita juga harus melayani di sini. Amin. Pelayanan yang Tuhan sudah percayakan ke kami di Peron, terutama kepemimpinan kami tanggung jawab terutama Bapak Kiri Pelosa, keluarga, istri, anak, harus les dan dari saya sendiri sebagai akhirnya juga bekerja sendiri dan anak-anak Mbak Pelosa bersama keluarga yang ada di sini kami Jumat di Kebun Lembah, Jumat Silo, Nipir, Ibu Yos, kami tidak akan pernah lupa Pak. Dari rumah itu yang Ibu rintis sampai akhirnya Jumat beriksa. Betul. Jumat Kana di sana itu Jumat pulangnya. Waktu mau hari Senin mau kasih berdiri, hari Minggu kami ibadah. Hamba bilang kapan kami ke Kir. Saya bilang hari ini kami harus pergi karena pembangunan mau kasih jalan. Kami harus lapor ke ibu. Jadi hari itu saya sama ibu hamba ini dengan anak dia dan antar kami langsung ke Kir, ketemu dengan mama-mama di sana termasuk Ibu Yos langsung ke rumah dengan Bapak Markus Pekitat. Kami sampaikan ketemu dengan ibu dan kita ketemu dengan mereka. Iya. Ibu yang ada di sana, Korwa, Mama Sarina itu, Mama Yos sendiri kami ketemu, kami sampaikan bahwa hari Senin ini pembangunan yang gedung ini di RT2 Jemaat Khusus itu masih bisa. Jadi kita datang lapor resmi, Mama Durang tidak datang karena Mama belum bergerak. Nanti ada kendaraan kita kirim, baru sama dengan saya. Jadi kita sampaikan, dan di Kebun Lembah juga kemarin hamba dok sudah naik lapor di Jumat bahwa sedang dalam pembangunan Jumat ini. Alhamdulillah. Puji Tuhan, semua jemaat ini kami sudah sampaikan Alhamdulillah. apa mereka punya, mereka bilang kami akan dukung. Itu ada berkat sedikit kami akan lakukan. Kami bilang ya puji Tuhan, yang penting kami ibadah saja. Kita jaga kebersamaan, jaga hati, karena yang kita bangun baik suci. Ini baik Tuhan. Hati yang pertama bukan fisiknya, tapi diri kita itu saja tujuh. Baik Allah itu diri kita. Itu yang kami kerjakan di sini selama ini dalam pembangunan, tetap ibadah doa. Kami tetap kerjakan bersama hamba orang dengan anak-anak yang selalu menjawab dengan di sini. Puji Tuhan, yang seperti ini sudah Bapak-Bapak datang lihat yang kita kerjakan ini. Jadi puji Tuhan kami sangat-sangat
sambut dan terima kasih atas Iya. kerjasama yang baik. Semua bisa berjalan berangsur-angsur sampai hari ini. Bisa penyelesaian lahan yang diambil untuk ke depan, untuk pembangunan berkehidupan di Peron dan untuk kebersihan kita selama ini. Mungkin itu terima kasih khususnya Bapak Ori, Tuhan memberkati Bapak Seti Kambu sebagai selaku ketua gereja, Bapak Petrus Smith, Bapak Saul Sumur, Mbak Tulias, Bapak Dudunus, Amin. Luar Tuhan biasa. memberkati Mbak Jamu, Pak Lantik, dan Adik. Luar biasa. Tuhan memberkati semua. Mbak Sang, terima kasih atas kerjasama kami semua. Puji Tuhan, mungkin itu saja segala sumber berkat yang dari Tuhan. Kami berkati kita semua tidak memberikan sesuatu yang ini, tapi hanya Tuhan yang membalas dari kami. Amin. Tuhan kami yang mulia. Terima kasih Bapak Sarwono, Tuhan memberkati Amin. kerjasama kami. Ya, mungkin itu saja. Oke. Baik, puji Tuhan, saya kira sudah ya. Amin. Amin. Apa yang harus kalau sudah berarti kita aturkan saja untuk dipelajari. Oke. Dengan demikian maka hari ini kesimpulan kita yang pertama itu kita bayar tanah ini sebesar 150 juta PT. Kesimpulan yang kedua, seluruh surat-surat ini akan diselesaikan oleh Pak Arjono dan akan dilaporkan prosesnya kepada kita. Kemudian kesimpulan ketiga setelah DP 150 juta berarti kita masih tersisa 500 juta rupiah. 500 juta rupiah ini kita sepakati 3 tahap kita lakukan. Kalau misalkan ternyata Tuhan buka jalan berkat Tuhan pas dapat 500 kita dapat 500. Tapi kalau kita tidak pakai tapi Tuhan tetap Tuhan tidak pakai tapi Tuhan Pasti. Oke. Kemudian kesimpulan yang ketiga, setelah DP dilakukan, tanggung jawab ini ada di pos Kerom, ketua dan seluruh pengurus, seluruh jemaat, lokasi itu dibersihkan. Kapan dibersihkan, tinggal konfirmasi ke Bapak ditata lagi. Kalau ada pemuda atau yang lain, saya kebetulan nanti bisa diarahkan ke sini. Setelah dibersihkan, mohon izin Pak Arjono, kami langsung papa nama bahwa itu tanah milik gereja. Bila perlu nanti kan ini ada gereja Pak. Papa nama Ada Papa nama sekalian akan dibangun gerejanya. Iya. Kan? Kan ada penunjuk papa nama, Iya. papa nama, ada tiga. Ada tiga papa nama Mas, tiga papa nama ditaruh. Nah untuk papa nama dan seterusnya kita teknis ada di Pak Ketua Pos di sini, Pos KI di sini dengan teman-teman. Nanti konfirmasi atau dilakukan perkembangannya ketika tanggal itu. Sama-sama selesaikan. Jadi semua ini untuk kita berharap penyelesaian ini bisa kita lakukan. Kemudian lokasi itu akan kita gunakan sesuai pimpinan Tuhan. Iya. Ya, yang penting lokasi tanah ini kita ambil dari langsung tahap berikut setelah diselesaikan langsung kita bikin pagar. Tanam patok mungkin kalau sudah jadi ditanam patok oleh diukur oleh pertanahan mungkin untuk tanam patok. Saat tanam patok kalau bisa dikonfirmasi untuk bapak-bapak ini untuk melihat. Ada Pak Ferry, Pak Yohanes, semua bapak di kota kalau ada lagi yang bisa kita lihat patoknya ditanam di mana. Kalau patok ditanam terus langkah berikutnya dibikin pagar. Minimal pagar kawat biru lah. Tapi kalau biru itu dia harga sama saja dengan batu tela maka satu batu tela. Supaya dua kali kerja satu kali. Itu tahap-tahap berikut yang akan kita lakukan setelah kita lunasi karena ini.
Dengan demikian maka beberapa kesimpulan menjadi catatan kita untuk sama-sama kita pedoman untuk proses penyelesaiannya. Kita berdoa mudah-mudahan tahun ini masih ada sisa berapa bulan atau pertengahan tahun depan seperti apa kita bisa tuntaskan ini sehingga tidak menjadi beban di sini. Tidak menjadi beban untuk kita percaya bahwa pasti Tuhan kita jalan. Tuhan sediakan. Yang kita sudah pernah pikirkan juga Tuhan yang sediakan. Amin. Firman bila yang tidak pernah dilihat di mata, tidak pernah didengar, yang tidak pernah diraba, tapi tanah disediakan. Tidak pernah kita bayangkan bahwa ada tanah di sini. Ya, tapi sekali datang lihat langsung seperti jatuh cinta dan tanah itu. Amin. Luar biasa. Itu sudah. Baik, saya kira demikian. Ya, beberapa kesimpulan dari hasil pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, silahkan bisa disediakan kwitansi, materai, semua ditempel di kwitansi lalu di proses tanda tangan, tanda tangan. Bapak, saya minta waktu sedikit saja. Ya, Ini ada permintaan sebenarnya. Permintaan dari teman-teman. Jadi saya juga punya komunitas karena kebetulan istri saya kan Tionghoa Bapak. Jadi kita tuh beda jauh sekali dalam arti kita golongan apa semua beda-beda. Jadi nanti kalau umpama Bapak dong mau bangun tempat ibadah, mau gereja ke apapun itu, nanti bisa memberikan acuan dalam arti acuan apa yang dibutuhkan. Siapa tahu ada hati yang tergerak untuk mungkin meringankan sedikit, tapi dalam bentuk material Bapak. Ya. Siap, mungkin pasir, batu, apa, karena musola di sebelah itu kan bukan orang Arso Bapak, itu orang di Abepura. Dong punya apa kayak semacam grup begitu, itu semua dari Jayapura, bukan anak Arso sini, tapi sampai hari ini sudah bisa berdiri. Tinggal proses kedua lagi lanjut. Jadi mungkin seperti itu, nanti dari keluarga ada yang mungkin mau sumbang batu kah, pasir kah, atau mungkin dan sebagainya. Intinya mereka tidak dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk material. Mungkin seperti itu. Tuhan berkati. Yang itu yang kita tidak pernah pikirkan. Jadi tawaran beliau ini dua. Satu pertama tawar kalau bisa satu hektar satu kali. Akhirnya kita itu Tuhan tidak. Terus hari ini tawar beliau lagi tawaran kedua dari beliau lagi kepada kita bahwa ketika kita mau bangun kita bisa konfirmasi, bisa mudah-mudahan bisa diberi dukungan dalam bentuk bahan bangunan. Amin. Tuhan berkati. Bapak saya baru ingat ini. Maksudnya kalau tahap pertama kita bayar, tahap kedua kita ada bayar lagi. Mungkin kita pembersihan, saya rasa bahwa kalau sudah pembersihan, artinya fondasi ini kan dia butuh waktu lama. Fondasi itu penimbunan supaya dia keras. Jadi mungkin kalau disetujui oleh Pak Arjono ya mungkin direncanakan fondasinya untuk langsung penimbunan. Artinya supaya tanah lebih keras waktu pembangunan jalan itu tidak kita. Aisyah punya pikiran saya seperti itu. Orang bilang telat itu. Dia datang sendiri Bapak nanti, dong datang sendiri. Amin. Maksudnya suka kita. Amin. Kita fokus dengan sudah kita. Luar biasa. Saya kira begitu. Terima kasih dan kwitansi bisa ini terus tanda tangan kwitansi. Tunggu mau bangun gereja, jadi kalau bangun itu cepat saja. Bayangin tukang-tukang tuh tinggal telepon bantu kan. Tidak, ini skala kecil jadi nanya, skala besar itu baru. Semua itu kan Tuhan. Amin. Besar itu kan urusan kita. Kita juga tidak ada informasi begitu. Ini dari pembicaraan ini kita tahu. Seperti itu. Ada betul Pak Sekretaris sana, Pak Sekretaris 2, 3. Kan Pak Sekretaris ini.
Bapak dulu semua pelaku sejarah di sini. Ya. Berapa puluh tahun. Ini minta data lagi. Akhirnya Pak Kepala Balai. Lokasi yang kedua. Jadi pindah lagi ya. Bolak-balik. Baik, Bapak semuanya mari silakan berdiri semua. Setelah beberapa diskusi kita tadi dan terakhir tadi kita sudah sama-sama sepakati untuk tahap pertama diserahkan sebesar 150 juta rupiah. Masih ada sisa 500 yang kita maksimalkan untuk kita bisa selesaikan. Dengan beberapa kesimpulan tadi maka uang ini bisa langsung tanda tangan nomor berkenan, bisa tanda tangan kwitansi yang disiapkan gereja, terus ini kwitansi yang disediakan menjadi umum untuk kita sebagai pegangan kami, supaya sisanya akan kita selesaikan. Silakan Pak Arjono, tanda tangan dulu, nanti baru ada tangan dulu Pak. Atas apa yang sudah kita lakukan bersama untuk membangun sebuah gereja Bapak. Dan ini saya tanda tangani DP dari pihak gereja. Amin. Satu saja. Haleluya. Serahkan Pak Kambu lagi dulu. Nyari Bapak Ketua Gereja. Hamba. Oh, itu. Izin ini Bapak Ketua. Ya lanjut. Maupun sendiri ada di sini. Luar biasa, nama sudah ada. Luar biasa. Ya. Ya. Puji Tuhan. Luar biasa untuk Tuhan Yesus yang beri kami berkat. Bapak berdiri sini karena pengambilan gambar. Bapak ditandari. Ya. Baik. Kami bersama PI Kanan Jerom menyerahkan uang DP 150 juta pada Bapak Joko. Saya terima dengan hati sukacita. Haleluya. Baik. Oke. Ya. Banyak wartawan sudah liput semua. Ngirim ke Celawan ini. Di atas awan lah itu. Ada di belakang. Siapa? Mari kita. Mari. Wartawan. Ini kasih siapa? Bapak. Siapa? Hamba. Tahu pun di Muhammad. Ada di sini. Ais mana Ais? Bisa. Tidak apa tahu. Gue pegang Bapak punya itu. Satu. Gimana gini? Marcos bawa punya itu foto. Oke, ayo hamba. Serahkan uang gitu. Kamu bikin jempol begitu boleh jempol. Ini aja. Bayar bebas itu nanti sebentar. Oh iya. Bebas nanti. Apa dari sana kan? Ya. Oke, pimpinan izin. Ya. 1, Hamba kamera dipilih tuh. 2, 3. Oke, sekarang gaya bebas ya. Sudah duluan jadi sudah. Gaya bebas. Jadi mau bilang gaya bebas. Itu gaya bebas. Ganti gaya lagi, ganti gaya. Apa orang ini lagi? 2, 3. Gambar kamera. Oke. Bebas sudah, bebas gaya lagi. Ya. Oke, kata plastik ada.
Kantong plastik. Ambil kantong. Mau Putri ke kantong. Iya. Kantong baru. Ada laki-laki. Bapak handphone. Dia punya nanti apa? Ini ya di Jalan Cicil. Saya bisa minta ada kopi Suratnya. Oh iya boleh. Iya, ini Cari ini apa? Kantong mereka ada ambil ibu. Kantong plastik. Aku dia bawa kantong ke sini. Oh iya. Kakak di sana sini. Oh iya sudah. Ini siarkan ke seluruh biasa. Ini mujizat besar yang Tuhan lakukan di Jemaat Kanan Arso 2 Kerom. Dan hari ini Bapak hadir lengkap menyaksikan apa yang Tuhan lakukan. Dari yang tadinya kami sepakati 100 kali 50 meter, tapi hari ini sudah berubah jadi 1 hektar. Luar biasa. Punya tanah yaitu Bapak Harjono, beliau sepakati untuk kasih tanah kepada kita yang 1 hektar itu. Jumlah dana yang disepakati itu 650 juta. Dan hari ini kita datang dari pihak gereja lengkap dengan semua lengkap, hadir dan menyerahkan kepada yang punya tanah itu uang sejumlah 150 juta. Saya bicara ulang, DP-nya itu uang panjarnya 150 juta. Sisanya itu ada 500 juta. Itu akan kita selesaikan 3 tahap. Ya, itu yang dapat kami sampaikan di kesempatan hari ini. Tuhan memberkati kita semua yang menyaksikan informasi ini. Tambahan bahwa Pak Harjono memberi hibah seharusnya 700 juta. Tapi beliau merasa bahwa ini untuk kepentingan Tuhan, pekerjaan Tuhan, untuk gereja. Sehingga beliau memberi hibah untuk gereja itu sebesar 50 juta. Luar biasa. Yang akhirnya berkurang dari 700 menjadi 650 juta rupiah. Kemudian beliau juga memberikan dukungan kepada kita ketika pada waktunya kita akan melakukan pembangunan dan seterusnya. Akan ada perhatian ketika kita berinformasi ke beliau untuk ikut membantu kita dalam bentuk bahan bangunan dan seterusnya. Kita puji Tuhan karena itulah yang hari ini. Kemudian setelah tanah ini diserahkan kepada kita, langkah selanjutnya akan dipercayakan kepada teman-teman kita di Pos PI Kerom untuk melakukan pembersihan tanah dan seterusnya untuk proses penyelesaian masangan patok dan lain-lain. Yang kedua, seluruh surat-surat berkaitan dengan pelepasan tanah ini kepada kita diurus langsung oleh Bapak Harjono. Kita dari pihak gereja menerima jadi, sehingga kita berdoa bersama-sama supaya proses ini bisa lancar, cepat tuntas, selesai. Setelah semuanya sudah selesai, baru kita bicara selanjutnya tentang proses pembangunannya. Itu yang bisa kita sampaikan hari ini atas nama seluruh pengurus cabang, tua-tua dan seluruh hamba Tuhan yang ada di Kota Jayapura, khususnya yang ada di Kerom. Kita bersyukur bahwa akhirnya Tuhan melakukan sesuatu yang di luar pikiran kita. Tuhan sediakan bagi kita dan kita bisa mendapatkan tanah seluas 1 hektar 100 kali 100, dan itu ada di pusat Kabupaten Kerom. Lokasi dari Arso 2 atau dari jalan utama ke lokasi gereja ini ukuran mungkin ada kurang lebih
300 atau 200-300 meter ke dalam, jadi tidak jauh, dan itu semuanya telah dilakukan, lokasi tanahnya dan juga jalan masuk ini semua sudah diselesaikan oleh pemilik. Saya kira itu ya bisa kami sampaikan. Pak Ferry bisa, dari Kerom ini bisa memberikan semacam ini begitu. Mas. Ya baik. Yang pertama kami dari Jemaat POSPI Jemaat Kanan Kabupaten Kerom, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada Tuhan yang memberi hati yang baik, pikiran yang baik kepada pemilik tanah, lebih khusus Pak Harjono, sehingga dia memberi kesempatan kepada kami, lebih khusus POSPI Jemaat Kanan di Kabupaten Kerom, untuk mendapatkan tanah sebesar 1 hektar. Ya, luar biasa. Dan yang kedua, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak gereja Jemaat Tubuh Kristus cabang Kota Jayapura yang sudah sama-sama memperhatikan dengan kami di Jemaat POSPI Jemaat Kanan Kabupaten Kerom untuk bekerja sama dan melihat, membantu membangun pekerjaan Tuhan, lebih khusus di Jemaat Kabupaten Kerom ini. Ya, jadi kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Gereja, Pak Wakil Ketua Gereja, Sekretaris, hamba-hamba Tuhan, penatua, dan seluruh komponen gereja dan jemaat Tuhan Kota Jayapura. Kami merasa bahwa semua yang berjalan itu adalah maksud dan rencana Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan datang dan mempersiapkan semuanya berjalan sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mungkin seperti itu yang saya dapat sampaikan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Orang apa begitu jadi camat kondisi di sana. Sudah Bapak Ahmad, permisi. Jadi dari pagi sekarang wartawan ini kita sama-sama saksikan. 1, 2, 3, 4, 5. Tuhan berkati wartawan, silakan. Tuhan berkati. Lokasi yang telah Bapak Tapi itu diserahkan kepada ya gereja, khususnya POSPI Kabupaten Kerom. Hari ini menjadi POSPI, tapi kemungkinan ke depan dia akan menjadi cabang Kabupaten Kerom. Dan kedua, mungkin dari saya itu hanya menegaskan saja Bapak, bahwa kan waktu selesai penyerahan itu kan saya pikir Pak Pendeta langsung masuk. Jadi sekarang ini udah tinggi sekali, tinggi, jadi kapan mau digarap? Kan itu menjadi beban juga buat saya bahwa Pak Pendeta orang kenapa belum masuk ini. Sedangkan jalan itu sudah kasih bersih 2 kali kan. Jadi jalan yang arahnya ke sebelah itu sudah dibentuk lagi. Dan ya kebetulan saya juga baru tiba pas mulai kemarin. Saya belum masukkan alat karena nanti mungkin dalam waktu dekat saya kasih masuk alat untuk kasih rata jalan yang di gereja sementara ini. Nanti saya bisa bantu bersihkan sedikit untuk Bapak-bapak pendeta lokasi. Kalau masalah faktor Bapak itu sudah ada semua karena dalam pagar. Nanti Bapak tuh tinggal bikin papan nama saja. Sebenarnya itu saya tunggu dari bulan-bulan yang lalu supaya memastikan bahwa barang ini dia ada di dalam. Nanti karena Bapak pendeta bilang baru mau dikerjakan ya tidak apa-apa, monggo saja, besok lusa juga tidak masalah. Mungkin seperti itu Bapak, terus mungkin tambahan saja. Saya paham dengan Bapak pendeta bahasa tadi bahwa ini harus mengayomi semua masyarakat
satu. Nah, jadi saya cuma meminta apabila mungkin Bapak dorang sudah siap, baru komunikasi saja, baru hubungi, tidak apa-apa. Jadi saya tidak memaksakan harus Bapak tanggal sekian bulannya, tidak. Karena saya juga masuk dalam organisasi seperti itu Bapak. Jadi saya harap mungkin tidak usah kita bilang orang Jawa itu sungkan-sungkan gitu apa. Ada baru komunikasi, tidak masalah. Ini seperti itu. Seperti itu, terima kasih. Selamat malam. Luar biasa, makasih Pak Harjono. Jadi sudah kita sama-sama sudah dengar. Selamat malam. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada di sini semua karena anugerah rahmat dan kasih-Mu yang besar sehingga mempertemukan kami di tempat ini, baik kami dari pengurus gereja dan baik Pak Harjono dan keluarga sebagai pemilik hak tanah yang telah diserahkan kepada gereja. Sebelum kami memulai membicarakan segala sesuatu, kami mohon campur tangan Tuhan sehingga semua pembicaraan kami dari awal pertengahan sampai pada selesainya semua dapat berjalan dengan baik. Kira-kira masalah seperti apa, lalu selanjutnya itu seperti apa, itu masalah kami wakil Jumat pada informasi atau penjelasan dari Pak Harjono dan kemudian informasi yang disampaikan jelaskan ini akan kisah tidak lanjuti lebih untuk melihat tanah mungkin dan seterusnya. Bahwa selama ini pihak gereja ini kan menunggu derma dari Seperti itu. seperti itu ceritanya. Tapi karena di sana juga memaksa, jadi akhirnya kita putuskan untuk oke, kalau itu berarti menjadi tanggung jawab saya untuk bagaimana pihak gereja tetap mendapatkan tanah di lokasi tersebut. Jadi tanpa saya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pak Pendeta, waktu itu saya ketemu Pak Pendeta dengan Pak Ferry, kita langsung tinjau lokasinya. Jadi memang tidak jauh, lokasinya sama, dalam arti luasannya sama, cuman beda tempat saja. Kalau sebelumnya kita taruh di sebelah sini, ini kita ada jalan di sebelah, di agak belakang. Kalau nanti dari pihak pendeta gereja ingin membangun, kita bukakan akses dari kandang. Iya, dari depan jalan raya, nanti kita masuk ke lewat kandang. Karena itu yang jalan sudah keras. Kalau yang di sebelah ini aksesnya masih basah. Masih basah. Jadi kebetulan ini juga saudara dekat dengan sini, tukang juga. Karena tadi saya sebenarnya dari pagi saya minta untuk kita bantu pasang patok langsung ukur. Cuman karena kemarin juga saya kegiatan di Sentani, tadi saya jemput tadi Pak Pendeta masuk rombongan sama sih di rumahnya. Jadi seperti itu Pak Pendeta. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan nanti dari Penatua dan Bapak Pendeta Dorang, seperti apa ada masukan atau ini kita bahas. Mungkin seperti itu Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Harjono. Intinya bahwa lokasinya dipindahkan. Cek. Dipindahkan dari lokasi awal ke sini, dipindahkan ke depan sini. Kemudian yang kedua ukuran tanah sama. 1 hektar. Kemudian yang ketiga harga bayar tetap sama. Kita sudah selesaikan, sisa itu menjadi tanggung jawab kita. Cuma lokasinya saja pindah ke bergeser ke depan. Mungkin itu yang disampaikan oleh Pak Harjono. Bapak kalau ada yang perlu.
dalam pengumpulan dari umat, jadi dengan hormat sekali, tidak kayak mujizat-mujizat. Jadi harap maklum, dengan hormat sekali. Kita tunggu kalau dari umat itu sudah mengumpulkan cukup, baru kita bisa kontak seperti kesepakatan semula. Tidak ada perubahan yang kami bisa sampaikan ke Bapak Jono. Intinya itu saja yang saya tegaskan. Terima kasih bisa memikirkan kami, ada bisa pindahkan dari tempat di belakang ke depan. Ya, terima kasih karena lokasi yang diambil itu bagus sekali ya. Karena agak ke kiri ini kita lihat pohon-pohon besar semua tidak ada. Tapi Tuhan dia bekerja bersama-sama dengan Pak Jono dan menyerahkan kepada kami seperti itu. Terima kasih, Tuhan berkati, itu saja. Luar biasa. Terima kasih karena hubungan kita dan kita sudah akrab sekali. Sangat menyatu hati. Walaupun kita berbeda iman, tapi Tuhan ini satu. Kepercayaan kita itu. Jadi kita keluarga besar sudah. Dan langkah yang diambil untuk mengamankan, mengerti pekerjaan Tuhan di sini luar biasa. Pak diberkati nanti ke depan nih, apa begitu. Artinya memihak kepada lanjut. Kalau kasihan ini gereja gitu, ini umat, ini persembahannya tersendat-sendat. Kita ini harap saja bantuan dari mana-mana umat. Jadi itu yang ini hamba berdua ya, Arjono. Terus si langkah yang diambil itu terima kasih banyak dan Tuhan berkati. Karena sudah mengerti kami dan aman. Yang awal ini Om dorong itu, Om dia maunya ya cash, tapi ya tadi sudah mengerti kami, jadi ya kebijakan yang bagus sekali itu ya. Nanti baru kita berlangkah ke lokasi baru lihat. Ini bapak-bapak keluar dari tempat pertemuan tadi di pos PI ini menuju ke lokasi yang baru ini. Mau pergi lihat lokasi, survei langsung ke lokasi. Mari ikuti video selanjutnya. Ini Arso 2, Jalan Malio 1. Ke lokasi untuk kita tempat pembangunan gereja nanti. Ini tempat yang baru. Alasannya apa? Lokasi lama, sekarang kita pindah ke lokasi yang baru ini. Ya, alasan pertama itu mohon maaf karena dari pihak keluarga pemilik tanah meminta untuk pembayaran secara tunai langsung satu kali. Nah, karena kita berpikir dari umat gereja ini menunggu persembahan, jadi kita alihkan ke tempat ini dengan metode yang sama. Oh, siap. Terima kasih. Ya. Oke, ini lokasi pembayaran tetap sama, hanya pindah lokasi saja. Ini bapak-bapak pengurus gereja cabang Kota Jayapura, ketua sekretaris, ini sudah ada di lokasi. Ini bapak-bapak, ini kakak Abner, dan ini bapak hamba Tuhan, Bapak Petrus Duit. Tuhan berkati orang tua. Bapak-bapak sudah sampai di depan sana. Ini Bapak Sekretaris Gereja GPI Jalan Suci Cabang Kota Jayapura, Bapak Ori Genis Kamboya. Ayo mari Bapak Ibu kita mengikuti video selanjutnya di lokasi yang bergeser ke lokasi baru, dari belakang ke depan. Tuhan berkati. Ke depan. Jadi ukurannya nanti dia pohon yang kering ini atau yang ini? kapuk. Pohon kapuk sana. Kapuk yang kapuk. Itu baru ada begini. Ya, dia putih teknologi ada sana dong, hitungnya dia sampai dapat ke depan jalan sini. 100 meternya. Dari Tidak ke sini, Bang. Ini lebarnya sampai ke sini, ke jalan ke belakang. titik koordinatnya pohon yang sana itu yang kering itu. Iya, dia bunyi. Dari pohon kering itu 100-nya ke sini. 100-nya ke sini.
Jadi dia punya ukurannya tidak berubah Bapak Ibu. Ukuran awal dengan ukuran yang lokasi yang kedua maju ke depan ini tetap sama. Ukurannya 1 hektar. Nah, lokasi tengahnya dari sana. Ini ya, ini di Papua tapi dong pakai bahasa Jawa. Tuhan berkati orang dua. Selamat ya. Tidak, ini kan tanah pribadi. Nah, hari itu kan kita tinggal kita diskusi. Ini lurus. Ini lurus jalan besar tadi. Iya, maksudnya sudah ada bentuk bahu jalan. Sudah semua Bapak. Di dalam semua sudah ada jalan. Cuman kalau nanti pihak gereja dong mau rubah silakan. Kenapa tidak ambil dari sini mulai nol dari sini ke sana biar jalan tetap dipakai untuk umum? Karena kalau di sini tanahnya nanti kurang Bapak. Karena sudah kena tanahnya orang lain. Iya. Jadi tanahnya memang sesuai dengan sertifikat. Jadi memang ada batas-batasnya. Iya benar. Tidak apa-apa. Kalau masalah jalan nanti Bapak dong mau tutup. Penting tanahnya sudah diambil. Itu tanahnya di sana. Yang sana. Oh yang aspal tadi Lurus ke sana. Ini tanahnya di sana. Lokasi-lokasinya di sana. Keluar ke depan itu. Ini saya pakai jalan kita. malah dari aspal Lurus ke dalam. Tidak, tetap harus keluar lagi. Jalan aspal. Iya, Jalan aspal. malah sana bordel lewat sini. Kalau listrik juga kita sudah dekat Bapak, dibanding kita tarik tambah kabel dari sana mending dari sini. Perlu pakai apa istilahnya alat berat apa cuman ringan-ringan sendiri. Kalau di sebelah memang harus. Tapi kalau mau rubah dia punya denah tanah silakan. Jalan. Ini sudah badan jalan semua Bapak ini. Kalau kita mau terabas juga masih bisa. Ya, ini badan jalan sudah ada. Badan jalan sudah ada dan Mobil putih. tanah juga. Pohon sekitar Alat pohon berat kering masuk ini, Pak. tidak ribet. Yang ini? Iya, Pohon ini. Iya, dia kan bentuk Dari pohon ini, Ya. Ini spot tanam patok. dari pohon depan ini, pohon kering ini, dia akan membelakangi ke depan. Dari bapak-bapak orang yang ada berdiri ini. Ini lokasinya bagus, tidak perlu pakai alat berat yang ribet lagi. Ini tanah sudah merata. Yang sebelumnya setengah mata, tapi lokasi baru ini tidak ribet. Jadi memang harus pasang 4 titik dulu untuk ambil titik berikutnya. Ini lokasi barunya sana. Pas sudah Itu dia ukuran 1 hektar. kita pasang 4 titik. Dia perubahan hanya perubahan lokasi saja, dari belakang maju ke depan. Sudah, mobil juga baru bisa jalan kendaraan. Kalau sekarang dari mulai Ini tanah dia sudah lama, jadi tanah sudah padat. Tanah keras tuh, kocak. Tanah keras. Tuh kebun pala jadi. Tanam kacang panjang bagus. Udah. ke sana itu masih ada 100 meter. Itu Kalau dia terbentuk lagi jalan seperti ini tembus jalan besar. jalan besar di depan sana. otonom itu Bapak. Itu di depan sana ada jalan besar di depan sana. Cuman karena tetangga sebelah dong tidak mau, jadi kalau namanya tanah itu kan rumit Pak Pen. Satu tidak mau kita tidak bisa paksa. Padahal akses itu. Dan kalau dong berpikir ke depan kan itu sebenarnya lebih mudah. Ini Mas Harjono, pemilik lokasi tanah 1 hektar di Kerom. Dia seperti pohon kersen. Kadang itu mangga berbuah, cuman karena terlalu lebat jadi dia daun kayaknya dia berinteraksi lagi. Maaf, kita hari ini kuliah saja dulu. Siap Pak Pen. Karena kebetulan Seperti yang kita bilang sudah. Di cabang Kota Jayapura yang datang mengunjungi kami di pos PI Jemaat Kanan Kabupaten Kerom. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh berdaulat atas semua dan segalanya, sehingga apa yang direncanakan oleh kami manusia semua tidak sesuai dengan yang Tuhan pikirkan, sehingga inilah kemudahan yang harus kami dapat. Kami terima tanah 1 hektar ini untuk kami segera akses bangun apa yang bisa kami bangun, entah itu perkebunan, peternakan, dan setelah itu akan membangun tempat ibadah, sarana ibadah atau rumah tempat untuk hamba Tuhan tinggal supaya bisa ada akses sebelumnya selanjutnya. Demikian, Tuhan Yesus berkati. Salam. Ini lokasi sangat strategis sekali, artinya dia berada di tanah yang gembur, bisa untuk pertanian. Terus secara teknis juga ini ketika dibangun tidak membutuhkan biaya yang besar,
cut and fill, maksudnya kan tanah sudah datar bagus. Terus ada jalan juga untuk menghubungkan jalan utama dengan ini kan jaraknya hampir 100 meter ya. Dari pola existing yang sudah ada ini sangat baik sekali untuk pengembangan. Jadi puji Tuhan, ini bagus sekali. Tuhan kasih jalan yang luar biasa, sudah Tuhan sediakan untuk pembangunan gereja ke depan. Jadi untuk pekerjaan selanjutnya biaya tidak terlalu besar. Ya, demikian. Orang tua, kira-kira Bapak punya ketika melihat lokasi ini apa yang Ya, dari awal sudah bicara dengan Pak Mas Arjono. Kita bersyukur dari gereja, beliau punya hati baik untuk ke gereja ini, sehingga dia bisa kasih tanah yang bagus daripada tanah keluarga yang mereka minta untuk cash. Tapi Pak Arjono dia mau kasih yang dia cicil karena dia mengerti masalah biaya. Kalau tanah ini rata bagus, rata bagus sekali, jadi tidak butuh biaya banyak untuk mengerjakan atau membangun lebih lanjut ke sana. Tuhan berkati. Terus apa yang Bapak mau sampaikan buat kami? Iya, puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita puji Tuhan karena lokasi yang Pak Arjono serahkan ke gereja ini, dia pindahkan dari tempat yang pohon-pohon besar-besar, sekarang pindahkan tempat yang rata, landai. Jadi kita puji Tuhan. Nanti kita balik lagi itu, lihat patok-patok yang dia sudah kasih tanda itu, tanda merah-merah. Nah, itu tanah gereja yang diserahkan untuk kita sudah 100 kali 100, jadi 1 hektar. Begitu. Tuhan itu maha baik, menolong kita semua. Luar biasa, itu artinya perhatian Tuhan sangat serius dalam pekerjaannya, sehingga Tuhan memberi tempat yang layak untuk bangun pekerjaannya di bumi ini untuk kami mengerjakan dan meneruskan visi pembangunan terus harus diperluas. Patok-patok ini harus diperluas di Arso dan sekitarnya. Tinggal dikembangkan. Tuhan berkati. Salam. Kami mohonkan perlindungan dan penyertaan untuk kami dalam perjalanan pulang. Tapi kami juga berdoa bersama-sama melepaskan berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan buat jemaat umat Tuhan yang ada di sini. Hambamu Pak Yohanes dan istrinya, dan umat Tuhan yang ada di sini. Kami lepaskan berkat Tuhan dan anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan, pelayanan yang ada di sini, kiranya pelayanan di sini mendapatkan anugerah Tuhan. Oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu adalah hal besar yang di luar ekspektasi. Melakukan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Bapa Surgawi terbatas, tidak sempurna. Saya sekali bahwa apa yang kami doa terbatas ini, Tuhan umat-Mu atas hamba-hamba-Mu di tempat ini dari yang kami doa dan mohon dan sampaikan di kesempatan baik siang hari. Umat-Mu atas jemaat-Mu di sini, jadilah kehendak-Mu atas semua planning jemaat di tempat ini, baik jemaat kota, jadilah kehendak-Mu atas